Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana sidang lanjutan hari ini kita sudah bersama dengan seorang pengamat hukum tata negara, Pak Said Salahuddin. Selamat pagi Pak Said. Selamat pagi Mbak Lofi. Pak Said, untuk pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah sejauh ini sidang perdana kemarin sudah digelar, begitu hari ini adalah sidang lanjutan. Sepertinya prosesnya cukup akan panjang begitu. Ya. Bagaimana keterkaitannya mengenai kemarin sempat Mendagri sempat akan memproses bagaimana tentang status untuk jabatan Ahok sendiri, karena sidang ini membutuhkan waktu yang lama begitu. Iya, memang kalau di settingnya seminggu sekali sidangnya itu sepertinya akan agak panjang juga tuh. Dugaan saya mungkin sekitar Maret April baru akan selesai, apalagi kalau cuti bersama ini ya, setelah yang hari ini kan harusnya minggu depan sidang lagi. Tapi karena masuk di cuti bersama, dugaan saya juga akan stop tuh. Jadi ditunda lagi di yang berikutnya. Nah, kalau dia diselenggarakan seminggu sekali, apalagi ada jeda, ada kosongnya begitu ya, itu akan memakan waktu yang agak panjang. Nah, itu sebenarnya ada dua implikasi. Yang pertama, kalau itu dikaitkan dengan nuansa yang terbangun begitu ya, kira-kira sepanjang proses sidang ini belum selesai, setidaknya di tingkat pengadilan negeri di tingkat pertama. Nah, yang kedua ini adalah terkait dengan status Pak Ahok yang menjadi terdakwa. Di dalam kedudukan sebagai seorang gubernur, ya, konstruksi hukum kita mendesain apabila ada 6 bentuk pelanggaran hukum yang didakwa kepada seorang kepala daerah, itu bisa berimplikasi pada pemberhentian sementara. Okay. Pertama itu tindak pidana korupsi. Pak Ahok sekarang konteksnya bukan untuk korupsi. Yang kedua tindak pidana terorisme. Pak Ahok juga tidak termasuk. Okay. Yang ketiga tindak pidana makar. Pak Ahok juga tidak termasuk. Yang keempat tindak pidana tentang yang terkait dengan keamanan negara. Pak Ahok tidak masuk. Tapi ada 2 yang lain yang bisa mengindikasikan Pak Ahok bisa dikenakan pasal 83 ayat 1, yaitu pemberhentian sementara apabila statusnya terdakwa pada tindak pidana yang ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun. Jadi paling sedikit 5 tahun atau lebih. Nah, yang didakwakan kepada Pak Ahok ini kan oleh jaksa penuntut umum itu ada pasal alternatif. Okay. Pasal 156A atau pasal 156. Pasal 156 ancaman hukumnya paling lama 4 tahun. Maka Pak, kalau itu yang didakwakan saja, maka Pak Ahok tidak harus berhenti sementara. Tapi karena ada 156A gitu ya, pasal yang paling lama hukumannya itu sampai dengan 5 tahun, disitulah Pak Ahok terkena dengan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur 6 kondisi tadi. 6 kondisi di mana kepala daerah itu harus diberhentikan sementara. Saya baru sebut 5 tadi. Yang ke-6 itu adalah perbuatan yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebetulnya ada 2. Yang pertama kaitannya dengan dakwaan atau posisi terdakwa Pak Ahok dengan ancaman pidana sampai dengan 5 tahun. Yang kedua adalah perbuatan yang dapat memecah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi sebagian pihak menganggap bahwa perbuatan Pak Ahok yang menyebabkan muncullah aksi 42, 411, muncullah aksi yang lebih besar lagi 212. Kemudian kita lihat di media sosial terutama hubungan satu orang dengan orang yang lain itu terganggu ya. Republik ini seolah-olah terpecah gitu gara-gara statement Pak Ahok. Sebetulnya itu menjadi subjektivitas presiden sebagai atasan Pak Ahok untuk menilai, oh ini bisa dikategorikan perbuatan yang dapat memecah negara kesatuan Republik Indonesia nih. Misalnya presiden berpendapat secara subjektif semacam itu, bisa saja dia diberhentikan walaupun misalnya ancaman hukuman terhadap Pak Ahok itu tidak 5 tahun. Jadi ada 6 kategori. Kategori yang kelima dan keenam yang saya sebut tadi itulah yang bisa berujung pada pengenaan sanksi pemberhentian sementara. Gitu. Baik Pak Said, jika melihat dari dakwaan kemarin yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, apakah Ahok artinya harusnya diberhentikan sementara? Ya, sebetulnya tidak harus kita lihat persidangannya. Cukup ketika kita tahu apa yang didakwakan pasalnya kepada Pak Ahok itu ancaman hukumannya apa. Kalau 156A tadi saya katakan dia sampai paling lama 5 tahun, sedangkan pasal di Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang sanksi pemberhentian sementara itu dengan ancaman pidana 5 tahun,
match dia di situ. Jadi dia bisa dikenakan pasal itu. Oke. Nah, jadi persoalannya adalah kok ini sudah 2 kali sidang, ini sudah jelas Pak Ahok posisinya sebagai terdakwa, yang muncul sekarang baru wacana pemberhentian, belum pemberhentiannya, pemberhentian sementara ya, bukan pemberhentian tetap. Nah ini yang saya juga nggak habis pikir. Lebih repot lagi ketika saya dengar statement dari Mendagri misalnya yang mengatakan karena posisi Pak Ahok sekarang sedang cuti, maka dia belum perlu untuk diberhentikan sementara. Ini menurut saya pandangan yang sangat-sangat keliru gitu. Baik, artinya ini kasusnya tidak disamaratakan seperti kasus-kasus pidana lain seperti itu? Enggak, ini kaitannya kan, kalau cuti itu hubungannya adalah keikutsertaan Pak Ahok, ya, right to be kandidat. Jadi hak dia untuk dipilih dalam suatu pemilihan namanya pilkada. Pemberhentian sementara adalah mekanisme sanksi ketika orang menjabat. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi betapapun dia cuti, karena keikutsertaannya, cuti itu tidak bersifat wajib jika Pak Ahok tidak ikut pilkada. Kan kalau Pak Ahok nggak ikut pilkada sampai sekarang dia masih menjabat. Dia harus cuti karena dia ikut pilkada. Dan dia menandatangani surat pernyataan bersedia cuti. Nah, sementara yang diatur di 83 ayat 1 Undang-Undang Pemda itu, Undang-Undang 23 2014, itu terkait dengan kedudukan hukum Pak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai seorang gubernur, kata pasal 83 ayat 1, kalau ada gubernur itu didakwa, posisi sebagai terdakwa, yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maka dia harus diberhentikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan dia harus diberhentikan? Apakah betul yang dinyatakan oleh Mendagri, karena sekarang dia cuti, maka pemberhentian sementaranya itu bisa dipending, gitu kan? Itu nggak benar, karena di pasal 83 ayat 2-nya itu ditegaskan, pemberhentian itu ukurannya adalah register di pengadilan. Sekarang, kalau sudah 2 kali sidang, sudah ada belum registernya? Sudah ada. Bahkan saya cek ke kuasa hukum Pak Ahok juga bilang udah ada kok. Nah, pertanyaan kenapa itu nggak diproses? Bahkan kemarin saya dengar Pak Sony PLT Gubernur DKI Jakarta yang juga dari Kementerian Dalam Negeri sudah mengutus orang. Kalau dia sudah mengutus orang ke sana, mestinya sudah dapat dong itu registernya. Lantas kemudian apa alasannya sehingga tidak diberlakukan? Nah, menurut saya ini sangat berbahaya kalau bisa aturan itu bisa dibuat fleksibel oleh Kementerian Dalam Negeri. Harusnya nggak boleh. Dan itu kewenangannya bukan Menteri Dalam Negeri. Itu kewenangannya Presiden. Jadi pemberhentian sementara kepada kepala daerah, wakil kepala daerah oleh menteri jika bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Tetapi kalau dia posisinya gubernur, wakil gubernur, levelnya presiden. Presidenlah yang memberhentikan dia. Jadi menurut saya khawatir begini. Ketika Mendagri ya mengatakan begitu, seolah-olah orang akan menganggap bahwa oh ini permintaan presiden yang mau menunda-nunda. Ini berbahaya karena selama ini kan Pak Presiden dibayangkan oleh sebagian orang adalah pihak yang membackup Pak Ahok. Ketika sekarang ini ada postpone gitu ya terhadap posisi pemberhentian sementaranya. Ini seolah-olah seperti ada orang akan nangkep, oh ini jangan-jangan presiden yang perintahkan supaya jangan diberhentikan sementara. Padahal belum tentu. Bisa saja presiden mau saja, cuman karena Mendagrinya punya pendapat yang berbeda sehingga itu belum bisa dilaksanakan. Baik. Artinya presiden harus bertindak tegas seperti itu. Harus cepat presiden ini. Jadi ketika dia tahu kan presiden harus taat pada hukum. Ini yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan adalah Undang-Undang 23 2014 pasal 83 ayat 2. Pemberhentian itu dasarnya adalah register di pengadilan. Nah, kok registernya sudah ada, terus apa alasannya untuk menunda-nunda? Begitu. Pak, saya jika kita melihat pada sidang sebelumnya seperti itu, nota keberatan sudah dibacakan oleh Ahok. Ada yang menyamaratakan eksepsi itu sama halnya dengan pledoi. Pendapat Anda? Iya, saya tidak ahli pidana, tapi memang orang banyak menganggap ini rasanya rasa pledoi gitu yang mestinya nanti belakangan. Tapi saya bisa mengerti bahwa ini sebagai katakanlah strategi yang dimainkan oleh Pak Ahok gitu. Dan ini bukan hal yang baru. Sering kita lihat di banyak tempat juga gitu, walaupun belum timingnya, tapi ketika ini terkait dengan hubungan kepada publik disiarkan secara live, karena kan pengadilan sudah mengatakan kalau pembuktian nanti nggak boleh live, tapi kalau masih tahap awal ini boleh live. Nah, dia akan memanfaatkan betul posisi dia yang dalam posisi disudutkan karena dugaan penistaan agama atau penodaan agama ini.
Dia ingin memanfaatkan posisi itu ya dengan muncul live tadi itu untuk menggambarkan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan. Nah, jadi disitulah dia ungkapkan segala macam yang menurut saya kadang-kadang juga saya berpikir ini nggak nyambung juga dengan pokok persoalannya. Pokok persoalannya adalah dia ini kan kaitannya dianggap menghina ayat suci Al-Quran atau menghina ulama. Tapi yang disampaikan di situ keberhasilan yang sudah dia lakukan, dia membayar zakat nggak boleh bagi non-muslim. Dia kurban nggak bisa bagi non-muslim. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang disampaikan itu yang sifatnya kampanye. Sifatnya kampanye. Jadi dia memanfaatkan betul bahwa dalam masa kepemimpinannya dia telah melakukan A, B, C, dan D. Padahal pokok persoalannya bukan itu. Pokok persoalannya adalah dia dianggap duga melakukan penodaan agama. Nggak ada urusan dengan yang dia bangun masjid, nggak ada urusan dengan yang kurban, nggak ada urusan dengan yang zakat dan seterusnya itu gitu loh. Ini justru akan memancing lagi menurut saya nanti. Orang akan mempertanyakan, loh kok Anda bisa klaim-klaim soal zakat itu urusan muslim, Anda bukan muslim misalnya. Pak Said, namun ada tidak kekuatan dari eksepsi yang sudah dibacakan oleh Ahok dan kuasa hukumnya kemarin? Ada pengaruhnya. Karena ini kan publik itu kan melihat itu kadang-kadang juga merasa tersentuh juga. Posisi Pak Ahok sebelum ada kasus ini kan elektabilitasnya cukup tinggi. Setelah ada 411, 212 gitu, posisi Pak Ahok itu melorot. Ketika melorot ini kan orang-orang yang tadinya mendukung Pak Ahok kemudian akhirnya membatalkan keinginannya ya jika pilkada diselenggarakan hari ini gitu, dia mengalihkan pilihannya gitu kepada calon lain. Begitu muncul Pak Ahok di sidang menyampaikan dengan cara yang berbeda, yang saya marah-marah, maki-maki orang segala macam, sekarang dengan nangis-nangis, dengan sendu begitu ya, dengan emosional, itu menyentuh perasaan publik. Artinya gitu. Bisa dimanfaatkan oleh Ahok dan kuasa hukumnya menjadi seolah-olah panggung politik. Ya, itu maksud saya. Jadi forum ini sudah dihitung nih oleh kubu mereka ini bahwa ini kan kita sidang nggak semuanya live, khususnya di pembuktian itu tidak ditayangkan secara live, walaupun tetap terbuka untuk umum sidangnya. Nah, ketika dia tidak live, maka yang live-nya itu bagian yang harus dia manfaatkan betul. Itu sesuatu yang wajar secara politik menurut saya. Walaupun akhirnya bagi yang anti Ahok menganggap bahwa wah ini jadi ingin mengkapitalisasi persidangan ini untuk kepentingan politik.